wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau duduk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sahih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju syurga. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, begitu pula sebagaimana yang berapa kali kita sampaikan, ya, selama duduk kita ini, kita selain mendengarkan pengajian ini, kita juga niatkan, ya, duduk kita ini dalam rangka menunggu tibanya waktu sholat isya. Kenapa? Karena seseorang yang duduk di masjid dengan niat menunggu tibanya waktu sholat, maka selama duduknya itu, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala persis seperti pahala orang sholat. Bahkan selama duduknya itu dia akan didoakan oleh para malaikat. Ya, didoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ya ampuni orang ini. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada orang ini. Ya Allah, berikanlah taubatmu kepada orang ini. Terus menerus didoakan oleh malaikat. Nah, ini yang kita harapkan. Maka kita sama-sama niatkan duduk kita sekarang ini sambil mendengarkan pengajian, itu juga dalam rangka kita menunggu tibanya waktu sholat isya, sehingga insya Allah lengkap keutamaan dan fadilah yang kita akan raih dan dapatkan. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah, itu pada sub pembahasan Mahabbatul Mu'minin, mencintai saudara kita sesama mukmin. Ya, dimana terakhir kita bahas pada pekan yang lalu adalah tentang fadlu mahabbatil mu'minin, keutamaan yang akan diraih oleh seseorang tatkala dia mencintai saudaranya sama mukmin. Ya, di antaranya yang sudah kita sampaikan, pertama, ya, istikmalul iman. Dengan dia mencintai saudaranya sama mukmin, maka di sana dia akan memperoleh
kesempurnaan iman. Kemudian juga annaha min afdalil a'mal, bahwasanya mencintai saudara kita sesama muslim, sesama mukmin, itu termasuk amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nailu mahabbatillahi taala, dengan mencintai saudara kita sama mukmin, di sanalah kita akan bisa meraih kecintaan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabbaini fiyya, sungguh pasti kecintaanku akan didapatkan oleh dua orang yang saling mencintai karena aku. Ya, orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, bukan dia bertemu dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena harta, karena jabatan, maka itu akan menjadikan dia meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nailu syarafi mujalasatir rahman. Jadi orang yang mencintai saudaranya karena Allah, maka dia akan menjadi bagian dari ahli majlisnya Allah Subhanahu, akan menjadi bagian dari ahli majlisnya Allah Subhanahu wa taala, di mana majlis itu berada di sebelah kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir yang kita bahas pada pekan yang lalu, dengan kita mencintai saudara kita sama mukmin, di sanalah kita akan meraih al-wilayah, itu kewalian. Itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga para jemaah yang Allah muliakan, termasuk dari keutamaan tatkala kita mencintai saudara kita sesama mukmin karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifatnya umum. Ya, baik cinta antara suami istri, antara orang tua dengan anaknya, antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Nah, ketika dia bangun kecintaan itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena demi menggapai ridha Allah Jalla Jalaluhu, maka di sanalah dia akan meraih syaraful istidlal fi dhillillahi taala. Itu dia akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, ya, di padang mahsyar, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan berfirman di hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bijalali." Allah berfirman, mana orang-orang yang dahulu di dunia saling mencintai karena keagunganku, karena kemuliaanku. Ya, mana orang-orang yang dahulu di dunia saling mencintai karenaku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Pada hari ini, firman Allah Azza wa Jalla, pada hari ini, itu di hari kiamat, khususnya di padang mahsyar, pada saat dimana matahari didekatkan cuma 1 mil. Ya, panasnya luar biasa pastinya. Yang sekarang saja matahari jaraknya dengan bumi berapa mil? Ya, mungkin sekian juta atau miliar mungkin, ya, atau bahkan lebih dari itu. Itu panasnya sudah luar biasa. Nah, bagaimana nanti di padang mahsyar? Matahari itu didekatkan cuma 1 mil, sehingga manusia pastinya kepanasan. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, ada yang keringatnya itu sampai tumitnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya keringatnya, ada yang hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu semua tergantung amalannya di dunia. Nah, di sanalah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada saat manusia kepanasan di padang mahsyar, mana orang-orang yang dahulu di dunia saling mencintai karenaku, saling mencintai karena kemuliaanku, karena keagunganku. Pada hari ini aku akan naungi dia dengan naunganku.
yauma la dhilla illa dhilli, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Ya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa sekali. Nah, sehingga orang yang membangun cintanya di dunia dengan saudaranya karena Allah Azza wa Jalla, dia akan merasakan adem ayem nanti di padang mahsyar. Ketika orang-orang kepanasan, dia nyaman, adem. Karena dinaungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya para jamaah yang dimuliakan, dalam kehidupan kita di dunia ini selalu bangun kecintaan kita itu karena Allah. Karena ingin menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Karena ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi itu. Ya, jangan sampai kecintaan kita bangun karena harta benda, karena dunia, karena jabatan. Ya, salah seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa minha al-fawzu bil jannah. Di antara keutamaan yang lainnya yang akan diperoleh oleh seseorang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla adalah al-fawzu bil jannah. Itu dia akan bisa ya sukses mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan pernah ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang dia mencintai saudaranya, tapi orang ini, si pencinta ini, tidak bisa mengamalkan seperti amalan orang yang dia cintai itu. Orang yang mencintai ini, keimanannya jauh di bawah orang yang dia cintai. Bagaimana itu ya Rasulullah, kata sahabat ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Ya, walaupun ianya amalannya jauh di bawah orang yang dia cintai. Ya, ini keutamaan luar biasa sekali. Maka ketika kemudian seseorang dia mencintai Rasulullah SAW, dia mencintai para sahabat, dia mencintai orang-orang soleh, dan kecintaannya dia bangun karena keagungan, kemuliaan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sanalah nanti di hari kiamat sang pencinta ini, orang yang mencinta ini akan dikumpulkan bersama mereka. Walaupun dari sisi amalan orang ini jauh dari mereka. Ya. Jadi subhanallah, ya keutamaan yang luar biasa dari mencintai ya orang-orang soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kata Syekh Akhil Muslim, saudaraku sesama muslim, hadhi ba'du fadaili mahabbati ahli iman. Inilah dia keutamaan, inilah dia sebagian dari keutamaan mencintai orang-orang yang beriman. Wa innama balagat al-mahabbatu bil muhibbin hadhil manzilah. Sungguh seseorang itu bisa meraih derajat yang tinggi dengan dia mencintai saudaranya. Kenapa? Li'annal mahbub fil asl huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Karena pada dasarnya yang dia cintai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza ahbabta asy-syakhsa lillah." Apabila engkau mencintai seseorang karena Allah, kana Allah wal mahbub li dzati. Pada dasarnya ketika Anda mencintai seseorang karena Allah, ya, itu hakikatnya yang Anda cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Fakullama tasawwartahu fi qalbika tasawwarta mahbubal haq fa'ababtahu fasdada bidzalika hubbuka lillah. Ya, semakin Anda itu mencintai saudara Anda karena Allah Azza wa Jalla, maka hakikatnya itu Anda semakin mencintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Anda membangun kecintaan Anda itu karena Allah. Sehingga kata beliau, hakikatnya sebenarnya yang Anda cintai adalah Allah Jalla Jalaluh. Makanya dengan sebab itu, ya Anda mendapatkan keutamaan-keutamaan yang agung dan luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya satu tadi itu. Syaratnya adalah kita saling mencintai karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka di sanalah keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi itu akan kita ya raih dan dapatkan. Nah, itu dia poin yang kedua. Keutamaan mencintai saudara kita karena Allah. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Ya, al-asbab al-muqawwiyah lil mahabbati bainal mu'minin. Jadi apa sebab-sebab yang sebab-sebab ini bisa kita amalkan supaya rasa cinta kita terhadap saudara kita sama mukmin itu menjadi kuat. Apa? Ya, tips-tips atau sebab-sebab yang bisa kita lakukan. Kata beliau, hunaka iddatu asbab tuaddi ila taqwiyati awasiril mahabbah bainal mu'minin. Di sana terdapat banyak sebab-sebab yang bisa menguatkan ya tali kecintaan antara orang-orang yang beriman. Wa taj'aluhum kama aradallah, dan menjadikan mereka saling mencintai sebagaimana yang Allah inginkan, kal bunyanil marsus, seperti bangunan yang saling mengokohkan antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang beriman itu kal bunyanil marsus, seperti bangunan yang batu batanya itu kan saling mengokohkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu Allah sifati orang-orang yang beriman. Begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW mensifati orang-orang yang beriman dalam mereka saling mencintai kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya, seperti satu tubuh yang dimana ketika satu dari anggota tubuh itu merasakan sakit, maka seluruhnya akan merasakannya. Ya, misalnya tangan kita terluka, apakah cuma tangan kita yang merasa sakit? Semua. Ya, semua akan merasakannya. Nah, begitu yang Rasulullah SAW gambarkan tentang orang-orang yang beriman. Dalam hadis beliau, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu bis-sahri wal humma." Jadi perumpamaan orang-orang yang beriman antara yang satu dengan yang lainnya dalam kondisi mereka yang saling mencintai, saling menyayangi, saling mengayomi, itu seperti satu tubuh yang apabila salah satu dari anggota tubuh itu ya luka atau semacamnya, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan. Ya, demam atau mungkin sulit tidur, semua merasakan. Nah, seperti itulah Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang-orang yang beriman yang mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, lantas kemudian apa saja sebab-sebab yang bisa kita lakukan supaya bisa memperkokoh, memperkuat ya kecintaan kita dengan saudara kita? Pertama, kata beliau, i'lamu man tuhibbu bihubbika lahu. Jadi hendaknya engkau mengabari saudaramu bahwasanya engkau mencintainya. Ya, engkau mengabari saudaramu bahwasanya engkau mencintainya, begitu. Ini bukan kemudian dijadikan dalil untuk orang yang pacaran atau apa ya. Ini artinya untuk yang dengan seorang sahabat dengan sahabatnya, seorang suami dengan istrinya, seorang orang tua dengan anaknya, perlu ya untuk mengatakan kepada saudaranya, ana uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah. Ya,
Kalau ada orang pemuda bilang sama seorang pemudi, seorang wanita, ana uhibbuki fillah. Ah, itu buaya darat. Nah, jadi i'lamu man yuhibbu bihubbika lahu. Jadi kita dianjurkan untuk mengatakan kepada saudara kita bahwa saya mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu fillah falyu'limhu." Yang artinya apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya karena Allah, hendaknya dia kasih tahu saudaranya. Ya, dia bilang ana uhibbuka fillah fa innahu abqa fil ulfah wa athbat fil mawaddah. Karena dengan dia mengungkapkan kepada saudaranya bahwa dia mencintai saudara karena Allah, itu akan semakin melanggengkan hubungannya dan semakin memperkuat rasa cintanya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, begitu. Salah satu cara kita untuk memperkuat hubungan persaudaraan, kecintaan dengan sesama mukmin, begitu pula sesama mukminah. Kemudian yang kedua dari sebab-sebab yang bisa kita lakukan untuk memperkuat kecintaan kita dengan sesama mukmin adalah ithafu bi ba'dil hadaya bainal hini wal hin. Jadi ada masanya kita ngasih hadaya, kasih hadiah kepada saudara kita. Ya. Jadi ngasih sesuatu, ngasih hadiah, apapun bentuknya. Wala yakhfa ma tuhdithu al-hadiyah min waq'in tayyibin fin nufus. Kata Syekh, sesuatu yang tidak tidak kita pungkiri bahwa saya memberi hadiah itu akan sangat membekas pada hati seseorang. Ya, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan jubilat al-qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Sebagian para salaf mengatakan sungguh hati manusia itu dijadikan fitrahnya akan senang kepada orang yang memberikan kebaikan kepada dia, akan mencintai orang yang banyak memberi dia, banyak nolong dia, banyak ngasih dia. Ya, maka secara fitrah manusia itu pasti akan cinta kepada orang itu, orang yang sering ngasih dia itu. Ya kan, fitrah kita begitu memang. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahaddaw tahabbu. Ya, tahaddaw artinya saling memberi hadiahlah kalian. Tahabbu, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Jadi tahadaw, saling memberi hadiahlah kalian. Tahabbu, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan ini untuk semua, ya, antara suami dengan istri. Ya, tanya aja ibu-ibu, kalau sering dikasih hadiah sama suaminya pasti cinta. Ya. Nah, begitu pula sebaliknya. Sesekali seorang istri ngasih hadiah ke suaminya, begitu, itu akan menumbuhkan rasa cinta. Ya, begitu pula antara orang tua dengan anaknya, perlu. Dan gak harus nunggu momen-momen hari ibu, hari bapak, hari apa, gak harus. Ya, kasih hadiah. Khususnya kita sebagai anak kepada orang tua, itu akan menumbuhkan rasa cinta. Begitu pula kita orang tua kepada anak kita. Ya.
Begitu pula antara sahabat dengan sahabatnya. Ya, ini dengan memberi, dengan saling memberi hadiah, maka di sanalah akan memperkuat dan memperkokoh rasa cinta tersebut. Ya, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara untuk memperkuat ya rasa cinta kepada saudara kita adalah munadatu bihabbi asma'i ilaih. Itu hendaknya kita memanggil saudara kita dengan nama yang paling dia senangi. Wala yakhfa ma fi dzalika min idkhalis surur ala nafsi. Karena sungguh tidak dipungkiri, kata beliau, tatkala kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang paling dia senangi, itu akan menumbuhkan rasa bahagia pada dirinya. Ya, ketika kita panggil saudara kita dengan panggilan yang paling dia senangi. Ya, baik ini antara suami dengan istrinya. Makanya Nabi SAW dahulu biasa memanggil Aisyah dengan siapa? Nabi enggak manggil Aisyah dengan ya Aisyah. Ya kadang sih, tapi biasanya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan ya Humairah. Ya Humairah artinya yang kemerah-merahan. Nah, seperti itu. Ya, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana romantisnya beliau. Dipanggil istri beliau dengan panggilan yang menyenangkan. Ya, nggak tahu kalau kita manggilnya. Udah dipanggil panggilan ini teriak-teriak lagi kadang. Ya. Nah, jadi kata beliau, tidak dipungkiri bahwasanya memanggil seseorang dengan panggilan yang dia senangi itu akan menjadikan orang tersebut bahagia, dan ikhwanil a'izzah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara apapun, dengan dipanggil dengan panggilan yang dia senangi atau dengan memberi sesuatu sehingga dia senang, itu termasuk amalan yang sangat-sangat mulia. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, apa amalan yang paling mulia? Termasuk amalan yang paling mulia, kata Nabi SAW, idkhalus surur ala akhika, ketika engkau memberikan kebahagiaan kepada saudaramu. Ya, entah dengan ini memanggilnya dengan panggilan yang dia senangi, atau memberinya sesuatu sehingga itu menyenangkan. Itu sesuatu yang bernilai ibadah. Ya, selain ini juga bisa memperkuat ya hubungan rasa cinta ya antara suami dengan istrinya, antara orang tua dengan anaknya, antara seorang sahabat dengan sahabatnya, begitu. Jadi yang ketiga apa? Memanggil saudara kita dengan panggilan yang dia senangi. Kemudian yang keempat adalah ifsya'us salam. Itu dengan cara menebarkan salam. Ya, ketemu saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi, apalagi kemudian kita jabat tangan, itu akan menumbuhkan rasa cinta. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah aku kabari kepada kalian satu amalan yang kalau kalian mengamalkannya kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tebarkan salam di antara kalian. Maka itu akan menumbuhkan kecintaan. Ya, salam di sini ya tentunya salamnya kita umat Islam. Ya, antara sama muslim sama mukmin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu manfaatnya luar biasa. Ya, dengan mengucapkan salam itu kita mendoakan 3 hal yang kita tidak bisa lepas darinya di dunia ini. Assalamualaikum, keselamatan bagi Anda. Warahmatullah, begitu pula rahmat Allah semoga Anda dapatkan.
wa barakatuh, begitu pula keberkahan. Ya. Nah, ini doa yang luar biasa. Yang kita tatkala berjumpa saling mendoakan. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini akan menumbuhkan rasa cinta sesama mukmin. Apalagi ditambah dengan jabat tangan. Ya, berjabat tangan itu ternyata termasuk sebab dari gugurnya dosa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, tidaklah ada ya dua orang mukmin berjumpa lantas mereka berjabat tangan. Ya, berjabat tangan, melainkan dosa-dosa mereka akan berguguran, akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sebelum mereka melepaskan jabatan tangan mereka itu. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Tapi dengan sesama ini ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya, kalau laki dengan perempuan dan mereka bukan mahram, ya maka haram hukumnya. Kata Nabi SAW, la an yut'ana ahadukum bimikhyatin ya khairun lahu min an yamassan nisa la tahillu lah. Bahwasanya ketika kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan besi, itu lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah, ini kita bicara dengan sesama laki-laki sama perempuan, begitu. Itu yang dianjurkan. Itu yang keempat, jadi menebarkan salam. Ya. Kemudian yang kelima dari sebab-sebab untuk memperkuat rasa cinta dengan saudara kita, ya, adalah mu'ahadatuhu biziarah bainal hini wal hin. Hendaknya ada saatnya kita menziarahi saudara kita. Ya, saling menziarahi. Fa in waqa'a az-ziyarah fa inna waqa'a az-ziyarati fi nufusi 'azim. Karena sesungguhnya pengaruh seseorang menziarahi saudara itu sangat besar pada diri orang yang dia ziarahi itu. Khususan indama takunu lillah. Khususnya tatkala seorang itu menziarahi saudaranya karena Allah, bukan karena ingin ya minjem duit baru ziarah ya. Kalau nggak ada kebutuhan minjem duit nggak pernah datang. Nah, nggak benar gitu. Jadi dia ziarah yang betul-betul karena dia ingin menyambung silaturahim, ya ingin memperbagus hubungannya dengan saudaranya. Dia lakukan itu semua karena Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ziarah seperti ini akan memperkuat ya rasa cinta. Selain itu juga akan menjadikan kedua orang tersebut dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan akan mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, di orang yang menziarahi saudaranya, apalagi kalau saudaranya sakit, wah itu pahalanya lebih besar lagi. Ya, dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya, ketika dia menziarahi atau menjenguk saudaranya yang dalam kondisi sakit, 70.000 malaikat mendoakan. Ya, dan Allah menyampaikan salam dari malaikat bahwasanya Allah cinta kepada orang tersebut. Nah, ini keutamaan ya menziarahi saudara kita. Namun kata beliau di sini, ziarah hendaknya juga tidak terlalu sering. Ya, tiap hari ziarahi kawannya juga nggak benar ya. Kasihan juga. Makanya Nabi SAW bersabda, zur gubban tazdad hubban. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Zur gubban artinya kunjungi, ziarahi saudara Anda gubban. Gubban itu artinya nggak terus menerus. Ada saat-saat tertentu gitu. Ada momen-momennya. Tazdad hubban, niscaya akan semakin menambah rasa cinta. Ya. Jadi zur gubban tazdad hubban, kata Nabi SAW. Ziarahilah saudara Anda kadang-kadang, tidak terus-menerus. Ada momennya, ada saatnya. Tazdad hubban, maka
akan bertambah rasa cinta tersebut begitu. Kemudian selanjutnya, ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk juga yang perlu kita perhatikan kata Syekh di sini, ya dalam mencintai saudara kita itu hendaknya kita bersikap al-qasdu fil hubbi. Al-qasd artinya tidak berlebih-lebihan dalam mencintai itu. Bersikap pertengahan dalam mencintai. Ya, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahbib habibaka haunamma. Cintailah orang yang kau cintai dengan cara pertengahan, tidak terlalu berlebih-lebihan. Asa an yakuna baghidaka yawmamma. Karena bisa jadi ya pada di kemudian hari dia akan menjadi orang yang engkau benci gitu. Wa abghid baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yawmamma. Begitu pula bencilah orang yang kau benci dengan sikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan, karena bisa jadi di kemudian hari dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Jadi ya disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ibnul Arabi, seorang ulama besar, ya beliau mengatakan, maknahu, apa makna dari hadis ini? Annal qulub baina isba'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati para manusia itu berada di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Faqad ya'udul habibu baghidan wa aksu. Terkadang orang yang tadinya kita cintai, kita elu-elukan, kita muliakan, sekalinya berbalik kondisinya, berubah menjadi orang dibenci. Atau sebaliknya, yang awalnya orang yang dibenci berubah menjadi orang yang dicintai. فَإِذَا أَمْكَنْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ حَالَ الْحُبِّ ثُمَّ عَادَ بَغِيضًا كَانَ لِمَعَالِمِ مَضَرِّكَ أَجْدَرُ. Maka kalau seandainya Anda tatkala sedang mencintai seseorang, Anda sedang begitu akrab dengan sahabat Anda, begitu mencintai sahabat Anda, di sana Anda sampaikan semuanya tentang pribadi Anda kepada sahabat Anda itu, karena Anda begitu percaya dan begitu cinta kepada dia. Kata beliau, pada saatnya nanti bisa jadi dia itu kemudian ya menjadi orang yang Anda benci, sehingga rahasia-rahasia yang Anda sudah sampaikan kepada dia itu akan memudaratkan Anda. Ini kata Al-Imam Ibnul Arabi. Jadi silakan ya kita mencintai saudara kita, tapi jangan berlebih-lebihan juga sehingga semuanya kita sampaikan ya tentang pribadi kita, tentang rahasia-rahasia kita. Ya sedangkan kita tidak tahu pada hari-hari berikutnya bisa jadi ya dia akan menjadi orang yang mungkin membenci kita, ya sehingga apa yang sudah kita lakukan dahulu akan memudaratkan kita sendiri begitu. Ya makanya bersikap sedang-sedanglah dalam mencintai begitu. Nah, itu dia pembahasan kita pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.